Three, two, one. Audio Jungle. Halo viewers, di sini kami kelompok 1 yang menjelaskan sedikit tentang perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Atau dapat kita simpulkan, perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, maupun modal yang dilakukan oleh suatu penduduk dengan penduduk negara lainnya. Lalu selanjutnya ada dasar hukum perdagangan internasional. Di sini terbagi menjadi dua, dasar hukum internasional dan dasar hukum Indonesia. Kalau dasar hukum internasional itu diatur dalam perjanjian WTO, terdapat dalam perjanjian GATS, TRIPS, dan TFA. Lalu untuk hukum Indonesianya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Internasional. Dan juga ada undang-undang lain yang menjadi dasar hukum pendukung seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang cara pembayaran. Lalu selanjutnya ada faktor terjadinya perdagangan internasional. Singkatnya, perdagangan internasional itu terjadi karena 4 poin. Karena 4 hal. Yang pertama adanya keterbatasan sumber daya. Perlu kita ketahui bahwasanya kebutuhan dan keinginan manusia itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu cenderung terbatas. Maka dari itu, hal ini menjadi pendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional, baik itu bentuknya ekspor maupun impor untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Lalu yang kedua, adanya pergeseran selera. Nah, di era globalisasi, mudah sekali bagi antar warga negara untuk melakukan pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya ini akan menghasilkan pergeseran selera, dan pergeseran selera akan menghasilkan keinginan dan kebutuhan manusia yang berbeda. Contohnya seperti kita yang sekarang sudah memasuki atau melakukan pertukaran budaya dengan budaya Korea. Maka dari itu kadang kita ingin merasakan seperti makanan Korea ataupun pakaian negara Korea. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi. Jika suatu negara mengandalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, tentu akan memperbanyak jumlah produksi barang atau jasa dengan mutu yang lebih baik. Nah, negara yang memanfaatkan ini tentunya akan memiliki sistem dan mesin produksi yang berteknologi canggih dalam memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar. Nah, hal ini akan mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah perbedaan keunggulan yang dimiliki suatu negara. Negara satu dengan negara lainnya pasti memiliki keunggulan sumber daya yang berbeda-beda. Maka dari itu, suatu negara harusnya dan alangkah baiknya melakukan perdagangan internasional guna memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat perdagangan internasional. Nah, di manfaat perdagangan internasional ini yang pertama ada manfaat di bidang ekonomi. Yang pertama itu untuk memperoleh keuntungan atau spesialisasi produk. Yang kedua, memperluas pasar produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Terus yang kedua, manfaat di bidang sosial. Nah, untuk di bidang sosial ini, manfaatnya adalah untuk memberikan dampak sosial yang positif seperti mempererat persahabatan antar bangsa, mendorong kerjasama antar negara, dan yang ketiga mengembangkan kepedulian terhadap negara lain. Yang ketiga, manfaat di bidang budaya. Nah, manfaat di bidang budaya ini antara lain mengenalkan kebudayaan lokal kepada negara lain dan memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan kebudayaan dan memberikan peluang akulturasi budaya bersifat positif. Yang keempat, manfaat di bidang politik.
Nah, manfaat di bidang politik ini antara lain dapat memperkuat hubungan diplomasi antar negara, mencari dukungan dari negara lain, dan memperkuat sistem politik yang telah digunakan di negara-negara tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun manfaatnya itu adalah dapat mendorong terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara berkembang, memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki teknologi canggih, serta meningkatkan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Terakhir itu manfaat di bidang pertahanan dan keamanan, antara lain yaitu untuk melakukan perdagangan internasional akan memperoleh manfaat dalam hal peningkatan kerjasama persenjataan antar negara dan memperkuat kerjasama penjagaan perbatasan antar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk aktivitas perdagangan internasional. Yang pertama itu ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya seperti ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Yang kedua ada impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini kebalikan dari ekspor. Artinya, jika Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor pakaian. Kemudian ada barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang untuk dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. Selanjutnya itu ada konsinyasi. Nah, sebelumnya tentunya teman-teman di rumah pasti pernah melihat ibu-ibu yang menitipkan kue untuk dijual di warung, atau dalam skala lain brand yang menitipkan bajunya untuk dijual di distro-distro. Nah, transaksi dengan sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual dititipkan di pasar internasional dulu, menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Selanjutnya ada package deal, merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Yang keenam ada border crossing. Border crossing ini adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Dan perdagangan ini dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama itu ada sea border crossing atau biasa disebut dengan perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Yang kedua ada overland border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara yang berupa daratan ataupun lautan, yang dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Baik, selanjutnya ada mekanisme kontrak perdagangan internasional. Di dalam mekanisme ini terdapat yang namanya sales contract. Sales contract ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang disepakati bersama. Kemudian terdapat pihak-pihak yang terkait dalam kontrak perdagangan. Yang pertama ada eksportir, importir, indentor, dan pendukung. Selanjutnya ada terminologi penyerahan barang. Terminologi penyerahan barang ini terdapat dalam Incoterms. Incoterms itu adalah suatu kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam hal perdagangan internasional yang berisi tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli berhubungan dengan pengiriman barang. Di dalam Incoterms ini terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama ada EXW atau Ex-work. Ex-work ini penyerahan yang dilaksanakan di suatu tempat milik eksportir atau di negara asal barang. Kemudian
Selanjutnya ada FCA atau free carrier. Free carrier ini penjual menyerahkan barang kepada pengangkut dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Yang selanjutnya ada FAS atau free alongside ship. Free alongside ship ini penjual wajib menanggung biaya dan risiko sampai dengan penyerahan barang di samping kapal di pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Kemudian ada CFR atau cost and freight, merupakan harga termasuk biaya barang, pemuatan dan angkutan ke port tujuan. Selanjutnya ada CIF atau cost insurance and freight, merupakan termin adalah sama dengan CFR, namun juga termasuk asuransi ke port tujuan dituju. Kemudian ada CPT atau CPT, merupakan ketika pengangkutan atas barang ekspor menggunakan lebih dari satu alat transportasi. Selanjutnya ada CIP atau Carriage and Insurance Pay, itu merupakan CIP ini sama dengan CPT, tapi tambah kewajiban membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Kemudian ada DPU atau Deliver and Place Unload, merupakan pengiriman barang oleh penjual ke pembeli terjadi ketika barang diturunkan dari kendaraan transportasi dan diletakkan di pembuangan pembeli di tempat tujuan atau pada titik yang disepakati tempat tujuan. Kemudian ada DAP atau Deliver at Place. Ini merupakan penjual menyerahkan barang kepada pembeli di terminal atau dermaga pada saat barang tiba yang siap dibongkar di tempat tujuan. Yang terakhir ada DDP atau Delivered Pay. Ini merupakan pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan. Yang terakhir ada mekanisme pembayaran perdagangan internasional. Dalam pembayaran internasional, suatu mata uang diperlukan dengan mata uang lainnya di pasar valuta asing. Maka permintaan suatu mata uang akan merupakan penawaran terhadap mata uang lainnya. Untuk melakukan pembayaran internasional dapat dilakukan dalam beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain ada surat dagang wesel, yang merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importer sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Kemudian ada kompensasi pribadi, yang merupakan cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Selanjutnya ada pembayaran tunai, yang merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Selanjutnya ada letter of credit, yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang, di mana bank yang mengakseptir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Selanjutnya ada pembayaran kemudian, yang merupakan cara membiayai transaksi perdagangan internasional, di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Yang terakhir ada konsinyasi, yang merupakan pembayaran yang dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Audio Jungle.